warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la yansa man dzakara. Alhamdulillahilladzi la yudayyi'u man syakara. Alhamdulillahilladzi yajzi bihil ihsani ihsana wa bisabri najata wa ghufrana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita ketemu lagi pada bulan Muharram tahun 1447 Hijriah untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, dan kita lanjut dengan talabul ilm. Maka hari ini seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Rahiman, kita akan lanjut ya tentang bab pekerjaan. Jadi bekerja ini salah satu bab yang memang mungkin paling banyak kita habiskan di dalam kehidupan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua sehingga kita bisa memperbaiki yang tersisa ya. Nah, hifzul waqtil mukhassasi lil amali li salihil amal. Jadi di sini bagaimana kita itu menjaga jam kerja untuk kepentingan kerja. Nah, menjaga jam kerja untuk kepentingan pekerjaan. Tanpa sadar kadang-kadang kita menggunakan jam kerja untuk kepentingan pribadi. Ya. Mari kita lihat. Yajibu ala kulli muwazzafin wa 'amilin an yashghala al-waqta al-mukhassasa lil 'amal fil 'amali alladhi khussisa lahu. Wajib bagi seorang karyawan, bagi seseorang pekerja untuk menggunakan waktu yang dikhususkan untuk bekerja pada pekerjaan yang memang sudah dikhususkan untuknya. Jadi di sini waktu kerja ya dipakai untuk apa? Kerja. Karena memang itu sudah dikhususkan. Bahkan tidak boleh menggunakan waktu kerja itu untuk perkara yang lain, untuk hal-hal yang kemudian tidak berkaitan dengan pekerjaannya tersebut. Nah, li'anna al-waqta al-amal laysa milka lil muwazzaf. Karena waktu pekerjaan, waktu kita bekerja itu, jam kerja itu bukan milik pegawai, bukan milik karyawan, bukan milik ASN. Ya. Kenapa? Karena dia sudah mengambil upahnya, dia sudah mengambil ujrahnya. Berarti jam kerja itu bukan lagi milik dia, tapi milik perusahaan, ya, milik orang yang sudah dia berakad dengannya. Di sini ada satu nasihat. Ini nasihat langsung dari seorang ulama besar, ya. Beliau itu pada abad kelima, ya, tepatnya tahun 507 Hijriah. Berarti udah berapa tahun itu? 900 tahun. Nasihat ini disampaikan kepada Nizamul Muluk, Perdana Menteri. Ya. Saat itu Tuan Imam Al-Mu'ammar bin Ali Al-Baghdadi, beliau menasihati seorang Perdana Menteri dengan sebuah nasihat yang berkaitan dengan pekerjaan. Apa yang beliau katakan? Ma'lumun ya sadral Islam. Ya. Sesuatu hal yang sudah maklum. Ya. Wahai sadrul Islam,
anna ahadar ra'iyyati minal a'yani mukhayyaruna fil qasidil wal wafid. Setiap individu, setiap orang, setiap masyarakat, mereka itu bebas datang dan pergi. Ya. Artinya mereka tidak terikat apapun. Inna sya'u wasalu. Kalau mereka mau meneruskan, mereka bisa meneruskan. Wa in sya'u fasalu. Kalau mereka mau memutuskan sesuatu, udah sesuka hati mereka. Ya. Nah, wa amma man tawashshaha bi wilayati falaisa mukhayyaran fi qasidi wal wafid. Adapun orang yang menjabat, orang yang terpilih, ya, dia tidak bebas untuk pergi kemana saja dia mau, ya. Dia enggak bebas untuk memutuskan apa saja. Lianna man huwa 'alal khalifatil amir, karena dia berada di atas kepemimpinan. Qad ba'a zamanahu wa akhadha thamanahu. Dia itu sudah menjual waktunya dan sudah mengambil upahnya. Yang berarti nasihat beliau di sini, dia enggak bebas menggunakan waktunya untuk apa saja. Seperti orang biasa yang dia mau datang, dia mau pergi, dia terserah. Karena dia tidak terikat. Tapi barang siapa yang sudah terikat, dia enggak bebas melakukan apapun. Qad ba'a zamanahu. Dia sudah menjual waktunya. Qad akhadha thamanahu. Dan dia sudah mengambil upahnya. Bahkan di sini beliau mengatakan, falam yabqa lahu min naharihi ma yatasarrafu fihi 'alal ikhtiyarihi. Tidak tersisa siangnya yang bisa dia gunakan sesuai dengan keinginannya. Jadi waktu siangnya tuh udah nggak ada yang tersisa yang bisa dia gunakan seenaknya. Wah, ini nasihatnya cukup keras ini. Bahkan Bapak Ibu tahu nanti dalam pembahasan fikih itu apa yang beliau katakan di sini, wala lahu an yusalli naflan. Wah, ini harus kita pahami secara mendalam. Dia nggak bisa menggunakan waktu kerjanya untuk seenaknya dia melakukan sholat sunnah. Dalam ini. Dia nggak bisa seenaknya menggunakan waktu siangnya, waktu yang sudah dia jual untuk dia ambil upah dan gajinya itu, gak bisa seenaknya dia itu melakukan salat sunnah, ya. Wala yadkhulu mu'takafan. Dia gak bisa seenaknya masuk ke masjid untuk iktikaf. Iktikaf di waktu kerjanya. Kenapa? Li'anna dzalika fadlun. Karena salat sunnah, iktikaf di masjid itu fadlun. Fadlun itu keutamaan. Namun wahada fardun. Jam kerjanya itu fardun. Wajib dia tunaikan. Sementara perkara sunnah yang lain itu fadlun, hanya keutamaan. Allah. Ini kadang kita nih waktu istirahat, kalau waktu istirahat itu berapa jam Bapak Ibu? 1 jam. Dari jam berapa? 12 sampai jam 1. Kadang istirahat 12 sampai jam 1. Tambah 1 jam lagi. Bukan iktikaf di masjid, tidur di masjid. Sementara beliau bilang, ini nasihat langsung kepada Nizamul Muluk. Beliau bilang, antum ini nggak bisa sembarangan menggunakan waktu siangnya untuk sholat sunnah. Antum ini nggak bisa sembarangan iktikaf di masjid di waktu kerja. Kenapa? Karena sholat sunnah dan iktikaf di masjid itu fadlun, itu hanya keutamaan. Namun memenuhi jam kerja antum itu fardun, wajib. Berarti kan kalau kita kerja pengen sholat sunnah harus izin dulu.
Harus izin dulu. Kenapa? Karena kita menggunakan waktu yang sudah kita akadkan untuk bekerja untuk sesuatu yang sunnah. Sementara memenuhi akad dan apa yang ada di dalam pekerjaan itu fardun, itu wajib. Ini nasihat yang luar biasa, Masya Allah. Ya. Wa hadza fardun lazim. Ya. Ini sesuatu yang kemudian wajib, ya. Wa minha qawluhu wa huwa ya'izuhu fa'mur qabraka kama ammarta qasraka. Masya Allah. Maka beliau bilang kepada Nizamul Muluk, hidupkan kuburanmu sebagaimana engkau menghidupkan istanamu. Hidupkan kuburanmu, fa'mur qabraka, ya, kama ammarta qasraka, sebagaimana engkau menghidupkan istanamu. Masya Allah. Kita itu mengambil upah dari pekerjaan. Ada yang pengen gajinya dikurang. Ini kan kita nih kalau misalnya umumnya yang terjadi penurunan gaji, oh dia mau besar-besaran, betul? Protes besar-besaran, ya. Kenapa? Karena dia minta disempurnakan, ya, harus sama-sama memenuhi akad, ya. Nah, kalau dia nggak mau upah atau ujrahnya dikurangi, maka jangan mengurangi sedikit pun jam kerjanya. Subhanallah. Ini penting karena dalam Quran itu lagi-lagi Allah itu waqad dzammallahu al-mutaffifin fil makabili wal mawazin alladzina yastawfuna huquqahum wa yabkhasuna huquqa ghairihim. Allah mencela al-mutaffifin, orang-orang yang curang di dalam timbangan, ya. Dia itu menuntut haknya sempurna, ya, namun dia mengurangi hak orang lain. Makanya Bapak Ibu tahu, urusan ngurangin timbangan ini di Quran itu diulang di beberapa ayat. Diulang di beberapa ayat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi ada orang itu mutakabilil mawazin, ya. Orang yang menimbang, orang yang ditimbang, Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ditimbang, dia minta timbangannya sempurna. Kalau dia menimbang, dia mengurangi takaran. Nah, itulah jam kerja. Kalau dia digaji, dia minta gajinya sempurna. Tapi ketika dia bekerja, dia mengurangi jam kerja. Makanya ini dibahas dalam bab yang khusus tentang perkara ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, taqdimul muwazzafil asbaqa fal asbaqa min ashabil hajat. Min al-adli wal insaf. Ya, termasuk sikap yang adil dan insaf, ya. Alla yuakhiral muwazzafu mutaqaddiman min ashabil hajat, ya. Kita tuh kalau jadi pegawai, kita jadi karyawan, kita jadi atasan, kita jadi pemimpin atau apapun yang berkaitan dengan amanah di dalam akad pekerjaan, jangan mengakhirkan seseorang yang duluan berurusan dengan kita. Masya Allah, ya. Au yuqaddima mutaakhiran, atau kita mendahulukan orang yang terakhir berurusan dengan kita. Subhanallah. Bal yakunun taqdimun indahu ala hasabi sabaq. Tapi dia harus mendahulukan berdasarkan dengan orang yang duluan berurusan dengannya. Ini kadang kejadian Bapak Ibu, betul.
Di mana-mana tempat nih kejadian. Ada orang kagak mau ngantri, Pak. Karena nggak mau. Jadi kadang-kadang melanggar hal ini tuh melahirkan dosa lain, betul? Mengakhirkan, mendahulukan yang terakhir berurusan dengan kita itu. Ini pada akhirnya bikin orang bayar apa? Suap, Pak. Ya. Ini berkas antrinya panjang nih. Dibilang sama dia, Bapak Ibu, ini kalau mau nunggu urusan ini bisa lama ini. Tapi kalau mau cepat, berkasnya lebih cepat sampai ke meja atasan, bayar apa? Upeti. Bayar apa? Bahasanya tuh banyak. Pelicin lah, hadiah lah. Kadang-kadang menggunakan istilah yang membuat mereka tuh hatinya tenang dan nyaman di dalam melaksanakan hal tersebut. Apa itu? Hibah. Antum harus bayar hibah biar berkas antum duluan sampai ke meja atasan biar kagak ngantri. Nah, itulah riswah, Pak. So, suap, ya. Nah, mari kita lihat. Abu Hurairah itu pernah cerita, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlis. Satu hari kita sama Nabi itu ada di majlis, ya. Yuhaddatsul qauma ja'ahu arabiyyun faqala. Ini Nabi ini lagi ngobrol, lagi menjawab pertanyaan dari kaum muslimin yang sedang duduk di majelis itu. Tiba-tiba kata Abu Hurairah, ja'ahu a'rabiyyun. Ini datang seorang badui, seorang Arab. Tiba-tiba dia motong pembicaraan. Dia motong pembicaraan. Ya. Dia nanya, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Ya. Jadi dia nanya, memotong apa yang sudah kemudian mendahului dia. Ya. Kata kaum muslimin saat itu, famada Rasul sallallahu alaihi wasallam yuhadithu. Nabi itu enggak menggubris apa yang dia tanya. Nabi tidak mengindahkan dia. Nabi terus menjawab apa yang sudah ditanya lebih dulu. Sampai sebagian kaum muslimin mengatakan, ya, sami'a maqala fakariha maqala. Nabi dengar apa yang dia tanya, tapi kemudian Nabi membencinya. Karena Nabi itu enggak menjawab sedikit pun. Nabi lanjut terus dengan apa yang sudah kemudian ditanya lebih dulu. Ya. Sampai kemudian yang lain mengatakan lam yasma. Nabi enggak mendengar. Hatta idza qada hadithahu qala. Sampai Nabi menyelesaikan semuanya, ya. Dijawab dulu apa yang sudah duluan, yang berurusan dengan Nabi sudah Nabi selesaikan dulu, semua sudah beres, baru Nabi tanya, aina urahu sa'ilu anisa'ah, mana tadi yang nanya tentang hari kiamat? Ya, qalaha ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Baru kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab segala pertanyaan yang kemudian dia tanyakan. Hadis ini menunjukkan Bapak Ibu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau itu mengakhirkan jawaban dari badui ini. Beliau mendahulukan orang yang sudah berurusan dengannya dari awal. Masya Allah. Orang yang sudah berurusan dengannya dari awal itu didahulukan. Ini kadang zaman sekarang
dia sudah berurusan dengan orang lain, ya. Tapi ketika datang orang yang sebenarnya dia di akhir, tapi karena yang datang ini apa? Pejabat misalnya, ya. Yang datang ini orang yang disegenin, sudah Pak, yang lain dia tinggalkan. Walhasil dia mendahulukan yang akhir. Padahal dalam adabnya itu kita mengakhirkan yang akhir, mendahulukan yang awal. Masya Allah, ya. Maka Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, qala al-Hafiz Ibnu Hajar fi syarhi, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjelaskan, ya, wa yu'khadhu minhu akhdhu ad-durusi 'ala as-sabaqi wa kadzalika al-fatawa wal hukumati wan nahuha, ya. Jadi kesimpulannya dari apa yang kemudian tadi kita baca atau hadis yang tadi dikutip tadi, banyak sekali hikmah bahwa dalam urusan apapun, urusan pekerjaan, urusan pemerintahan, bahkan dalam urusan durus, ya, urusan apa, ilmu dan pelajaran sekalipun, itu harus mendahulukan yang pertama berurusan. Dulu Bapak Ibu tahu, ya, Khalifah Harun al-Rasyid itu pernah pengen ketemu Imam Malik bin Anas, ya. Itu Imam Malik bin Anas dikirimi surat bahwasanya Khalifah Harun al-Rasyid itu mau datang ke Madinah, pengen ketemu sama beliau, pengen ngaji sama beliau. Disuruh apa? Datang ke majelis ilmunya, terus antri kayak yang lain. Datang, ngantri, ketemu dengan Imam Malik. Bisa dibayangkan bagaimana Imam Malik itu haibahnya luar biasa. Makanya dulu Imam Syafi'i pertama kali datang kepada Imam Malik itu yang ngantar Imam Syafi'i siapa? Gubernur Madinah. Kata Gubernur Madinah apa? Ana sendiri ketemu beliau segen, injak depan rumahnya aja segen. Imam Malik bin Anas, Masya Allah, ya. Karena mereka ini memang selalu mendahulukan orang yang awal berurusan dengannya, baru kemudian berurusan dengan orang yang terakhir berurusan dengannya, ya. Sampai kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, ada dalam satu majelis Muhammad bin Jarir, ya, Muhammad bin Jarir At-Tabari, atau kita sebut Imam At-Tabari, ya. Diceritakan Bapak Ibu sekalian, hadarat majlis Muhammad ibnu Jarir, ya, wa hadara Fadlul ibnu Ja'far ibnu al-Furati al-Wazir wa qad sabaqa rajul. Jadi waktu hadir di majelisnya Imam At-Tabari, hadir Al-Fadl bin Ja'far al-Furat. Dia ini menteri Pak saat itu, ya. Ternyata ada seseorang mendahului wazir ini, menteri ini didahului. Maka Imam At-Tabari kemudian mengatakan, ala taqra, apakah engkau kemudian ingin membaca, kamu ingin belajar? Fa asyara ila al-wazir faqala lahu At-Tabari. Beliau nunjuk kepada wazir, ini orang ini udah datang duluan, bukan karena dia menteri, tapi karena dia sudah datang duluan, dia pengen baca kitabnya duluan, maka kamu harus menunggu setelah beliau. Ini luar biasa. Maka kita pun dalam pekerjaan harus seperti itu Bapak Ibu sekalian, ya. Gak boleh kita mendahulukan yang terakhir, gak boleh mengakhirkan yang duluan, ya. Ini salah satu adab di dalam pekerjaan, ya. Kadang-kadang muncul hal-hal yang
bisa membuat kita melanggar ketika kita nggak melaksanakan adab. Antum mau duluan, nggak mau ngantri, bisa. Antum harus bayar sesuatu agar antum bisa duluan. Ya, ini saya yakin kita pasti pernah melakukan hal ini. Jam kerja kita kurangi, dalam urusan kita mendahulukan yang terakhir. Maka saya mengutip sebuah nasihat dari Fudail bin Iyad. Man arafa annahu abdulillah wa raji'u ilaih. Barang siapa mengetahui bahwasanya dia adalah hamba Allah dan dia akan kembali kepada Allah, falya'lam annahu mauquf, maka ketahuilah sesungguhnya dia akan berdiri menghadap Allah. Wa man alima annahu mauquf falya'lam annahu mas'ul. Barang siapa yang mengetahui dia akan menghadap Allah, dia akan berdiri di hadapan Allah, falya'lam annahu mas'ul, maka ketahuilah dia akan ditanya. Dia akan ditanya. Wa man alima annahu mas'ul falyu'iddu likulli su'ali jawabah. Barang siapa yang dia tahu dia akan ditanya di hadapan Allah, maka siapkan jawaban atas setiap pertanyaan. Ya. Qila famal hilatu yarhamakallah. Ditanya, wahai Tuan Imam, apa yang harus saya persiapkan? Apa yang harus saya usahakan agar saya ketika dihadapkan di hadapan Allah, saya ditanya di hadapan Allah, saya bisa menjawab setiap pertanyaan. Beliau mengatakan, qala amrun yasir, sesuatu yang insya Allah mudah kamu kerjakan agar kamu bisa berdiri di hadapan Allah, bisa menjawab setiap pertanyaan. Tuhsinu fima baqi yughfar laka ma madha. Perbaiki, ya, tuhsinu fima baqi, perbaiki apa yang kemudian tersisa dari umurmu, ya, maka akan diampuni apa yang berlalu darimu. Jadi kita itu berarti yang kedepannya ini kita perbaiki, kita benerin, kata beliau. Yang kedepannya diperbaiki, maka yang sudah berlalu itu diampuni semuanya. Kata beliau, fa innaka in asa'ta bima baqi ukhidta bima madha wa ma baqi. Karena jika engkau tidak memperbaiki apa yang tersisa dari umurmu, kamu tidak memperbaiki apa yang kemudian masih tersisa dari kita pekerja yang sudah berlalu, kita mohon ampunan kepada Allah, kita perbaiki yang ke depan ini, maka yang sudah berlalu diampuni, ya. Yang bahayanya ketika kita tidak berusaha merubah diri kita, maka kata beliau, maka engkau dihukum dari apa yang berlalu dan apa yang akan datang semuanya kemudian dihukum. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki segala sesuatu di sisa umur kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, bekerja ini ibadah Bapak Ibu, betul. Jika sesuai dengan apa yang Allah atur, maka pekerjaan ini jadi ibadah. Kalau sampai pekerjaan ini jadi ibadah, kita dapat 3 kenikmatan. Ya. Karena kita tahu likulli maldzudin fid dunya ladzatun wahidah thumma yazul. Setiap kenikmatan di dunia ini hanya memiliki satu kenikmatan dan itu akan berakhir. Ya. Likulli maldzudin fid dunya ladzatun wahidatun thumma yazul. Summa tadzul.
Semua kenikmatan dunia ini hanya punya satu kenikmatan. Ketika dia berakhir, maka kenikmatannya berakhir tanpa ada sisanya sama sekali. Betul? Kenikmatan dunia itu hanya sekali dan dia berakhir ketika sudah selesai, ya. Contoh, apa makanan yang enak Bapak Ibu? Nasi liwet, sate kambing, apalagi durian, banyak. Apa makanan yang sudah selesai dimakan kenikmatannya masih tersisa? Enaknya tuh masih terasa? Nggak ada, Pak. Semua habis saat itu juga, betul? Ya. Nah, itu untuk kenikmatan dunia. Tapi kalau ada satu kenikmatan, yang kenikmatannya itu ada dikasih 3 kenikmatan pada perkara tersebut. Kalau untuk hal-hal dunia, kenikmatannya itu cuma dikasih 1. Ketika menikmatinya, selesai. Tapi ada satu perkara Bapak Ibu, yang kenikmatannya itu dikasih 3 langsung. Apa itu? Ibadah. Nikmat ibadah itu fa inna thalathatul ladzatin, dikasih 3 kenikmatan. Apa saja? Idza kunta fiha, ketika kita mengerjakan ibadah tersebut, itu dikasih kenikmatan. Ya. Kemudian yang kedua, wa idza tadzakarta annaka addaitaha. Yang kedua itu ketika kita mengingat ketika kita mengerjakan perkara ibadah tersebut, itu dikasih kenikmatan, Pak. Itu dikasih kenikmatan. Yang ketiga, wa idza u'tita thawabaha, ketika dikasih pahalanya oleh Allah, itu dikasih kenikmatan. Masya Allah. Jadi kita tuh kalau nggak menjadikan pekerjaan sebagai ibadah, kita nggak dapat 3 kenikmatan. Orang yang menjadikan pekerjaan ini sesuai dengan norma-norma syariat yang diatur dalam Islam, maka pekerjaannya jadi ibadah. Maka 1, nikmat ketika dia bekerja. 2, nikmatnya itu sampai dia itu mengingat-ingat, itu nikmat. Kalau kita bilang udah pensiun tapi dia masih merasakan nikmat dari pekerjaannya. Yang ketiga, ketika dia kemudian diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Kalau misalnya dia melanggar banyak aturan Allah dalam pekerjaan, selesai dia, pensiun dia, maka dia terjebak bukan di antara kenikmatan tapi di antara derita. Ya. Nikmat dunia itu kan kita terjebak di antara 2 penderitaan. Ya. Derita lapar, derita kekenyangan. Antum lagi banyak duit, Pak, terjebak di antara 2 derita, ya kan? Kalau nggak punya duit, kita terjebak di antara nggak punya duit. Pokoknya banyak hal. Namun kalau ibadah, Masya Allah. Maka mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan agar kita bisa menjalankan pekerjaan kita sesuai dengan apa yang kemudian Allah anjurkan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya semalam itu WhatsAppan sama Pak Rohiman baru balas subuh, Pak Rohiman. Ya. Jadi makanan nih kalau nikmat, Pak, waduh, jadi lupa. Saya makan agak pedas, lupa kalau saya nggak boleh makan pedas. Lanjut terus. Semalam agak alhamdulillah dikuras sedikit. Makanya agak-agak lemas paginya, agak diare. Makanya hari ini kita 2 poin itu izin Bapak Ibu ya. Tafadhal kita tanya jawab Pak Rohiman. Silahkan jika ada yang mau bertanya kita diskusi. Bisa buka sesi